Ada waktu-waktu yang tidak diisi oleh kesadaran yang aktif. Tidak ada yang sedang diamati, tidak ada yang sedang diperbaiki, tidak ada yang sedang dinilai. Hidup berjalan tanpa perlu dilaporkan kepada diri sendiri. Dan justru di sana, sesuatu terasa sangat tenang. Kesadaran tidak berada di depan sebagai sorotan. Ia seperti ruang sunyi di belakang, tempat segala sesuatu terjadi tanpa perlu dikomentari. Kita pernah hidup dengan terus memantau diri. Apakah sudah berkembang? Apakah sudah berubah? Apakah sudah menjadi lebih baik? Namun, ada fase ketika semua pertanyaan itu tidak lagi terasa perlu. Bukan karena menyerah, bukan karena lelah, tetapi karena hidup tidak membutuhkan pengawasan. Jika kamu merasa tidak sedang menuju kemana-mana, dan justru itu terasa cukup, mungkin ruang ini adalah tempatmu. Subscribe jika kamu ingin menemani hidup yang berjalan tanpa perlu dipamerkan, tanpa perlu disimpulkan. Terima kasih sudah tinggal sebentar di sini. Ada jenis hening yang tidak kita undang dan tidak kita kejar. Ia datang bukan karena kita ingin tenang, tetapi karena sesuatu di dalam sudah tidak ingin ramai lagi. Tidak ada upaya untuk menciptakan suasana khusus, tidak ada ritual, tidak ada perubahan drastis. Hening itu hanya muncul seperti sore yang turun tanpa suara. Pelan tapi pasti. Dulu mungkin kita mencari hening sebagai pelarian dari kebisingan. Sekarang, hening itu tidak lagi terasa seperti tempat bersembunyi. Ia menjadi ruang biasa, tempat napas berjalan apa adanya. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan kenapa kita diam, karena diam itu sendiri sudah cukup. Hening yang tidak dipanggil tidak membawa pesan apapun. Ia tidak mengajarkan sesuatu, dan tidak menawarkan pencerahan. Ia hanya ada, seperti jeda di antara dua kalimat panjang yang akhirnya tidak perlu dilanjutkan. Dan di situ, tubuh merasa tidak perlu bergerak lebih jauh. Saat hening tidak lagi menjadi tujuan, ia berubah menjadi latar. Hidup tetap berjalan, suara tetap ada, aktivitas tetap berlangsung. Namun di belakang semuanya, ada ruang luas yang tidak menuntut perhatian. Dan di sanalah kita berdiri tanpa merasa harus menjadi apa-apa. Ada waktu yang tidak kita isi dengan pencapaian, tidak juga dengan pencarian. Waktu itu tidak diberi target, tidak diberi label produktif atau tidak produktif. Ia hanya lewat seperti angin yang menyentuh kulit tanpa meninggalkan jejak. Dan anehnya, justru di situ terasa paling utuh. Kita terbiasa merasa bersalah ketika waktu tidak digunakan untuk sesuatu. Namun ada fase ketika waktu tidak perlu digunakan, cukup dijalani. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang terlewat, karena hidup tidak selalu bergerak dalam bentuk hasil. Waktu yang tidak diisi memberi ruang bagi tubuh untuk kembali ke ritmenya sendiri. Tidak terburu-buru, tidak dipaksa memahami makna. Detik berjalan tanpa suara keras, tanpa hitungan, dan kita tidak lagi menghitungnya. Di dalam waktu yang kosong itu, tidak ada kebutuhan untuk menjadi versi yang lebih baik. Tidak ada rencana baru yang harus disusun, hanya keberadaan yang tidak dipercepat. Dan di situ, hidup terasa cukup tanpa tambahan apapun. Ada titik ketika hidup tidak lagi diamati seperti proyek yang harus diperbaiki. Kita tidak terus-menerus mengevaluasi diri atau mengukur perkembangan. Hari berjalan tanpa catatan khusus, dan itu terasa ringan. Mengamati diri memang pernah terasa penting, namun ada fase ketika pengamatan itu justru membuat jarak. Sekarang, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengawasi setiap perasaan yang muncul. Emosi datang dan pergi tanpa laporan. Hidup yang tidak diamati bukan berarti tidak sadar. Ia hanya tidak lagi berada di depan. Kesadaran menjadi latar, bukan sorotan utama. Seperti cahaya redup yang tetap ada meski tidak diperhatikan. Tanpa pengamatan yang berlebihan, tubuh mulai bergerak lebih alami. Tidak ada yang harus dibuktikan pada diri sendiri.
dan hari-hari terasa seperti air yang mengalir tanpa komentar. Ada masa ketika kita terus memantau diri, memastikan semuanya berada di jalur yang benar. Namun perlahan, kebutuhan itu mengendur. Kita berhenti bertanya apakah sudah cukup baik atau belum. Kita hanya menjalani. Tanpa pemantauan yang ketat, perasaan tidak lagi menjadi ancaman. Sedih tidak perlu segera diperbaiki. Senang tidak perlu ditahan agar tetap lama. Semuanya lewat seperti cuaca. Ketika diri tidak lagi diawasi, ada kelonggaran yang luas. Nafas terasa lebih dalam tanpa disadari. Gerakan tubuh tidak kaku. Hidup menjadi lebih sederhana dari yang pernah kita bayangkan. Dan di situ, tidak ada pencapaian baru yang diumumkan. Tidak ada fase baru yang dirayakan. Hanya hari yang berjalan seperti biasa, namun tanpa beban tambahan. Ada hari-hari yang tidak diberi makna khusus. Tidak ada pelajaran besar, tidak ada kesimpulan mendalam. Hari itu hanya lewat seperti halaman kosong yang tidak perlu ditulis. Dan justru, disitulah ketenangan terasa paling jujur. Kita terbiasa mencari arti di setiap kejadian. Namun ada titik ketika pencarian itu berhenti dengan sendirinya. Bukan karena menyerah, tetapi karena tidak ada yang perlu dicari lagi. Hidup sudah cukup tanpa tambahan narasi. Hari yang tidak diberi makna bukan hari yang kosong. Ia penuh dengan hal-hal sederhana yang tidak diumumkan. Nafas, langkah, cahaya, suara, semua hadir tanpa perlu diberi nama. Dan ketika malam datang, tidak ada evaluasi panjang. Tidak ada daftar yang harus diperiksa. Hanya rasa cukup yang tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Hari itu selesai tanpa penutup besar. Ada masa ketika setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Kita menimbang, memikirkan, mempertanyakan arah, bahkan sebelum bergerak. Namun perlahan, gerak itu mulai terjadi tanpa banyak pertimbangan. Tubuh bangun, berjalan, berbicara, dan menjalani hari tanpa perlu dikomando secara sadar. Gerak yang terjadi sendiri bukan berarti kehilangan kendali. Justru ada kepercayaan yang lebih halus di dalamnya. Tidak ada dorongan untuk memastikan semuanya sempurna. Hidup bergerak seperti air yang tahu jalannya tanpa harus diberi peta. Ketika gerak tidak lagi diatur oleh ketakutan atau ambisi, ada kelonggaran yang terasa luas. Keputusan muncul dari tempat yang tidak bising, tidak dramatis, tidak juga impulsif. Hanya langkah sederhana yang terasa cukup untuk hari itu. Dan tanpa disadari, hidup terus berlangsung. Tidak ada pengumuman bahwa semuanya sudah lebih baik. Tidak ada tanda bahwa kita telah mencapai sesuatu. Hanya gerak yang terjadi sendiri, seperti napas yang tidak pernah meminta izin. Dulu mungkin kita merasa harus selalu tahu kemana hidup ini menuju. Ada rasa aman ketika arah terlihat jelas. Namun ada fase ketika arah tidak lagi menjadi pusat perhatian. Hari berjalan tanpa peta besar yang harus diikuti. Tanpa mengatur arah bukan berarti kehilangan tujuan. Ia hanya tidak lagi dipaksa untuk terlihat. Ada kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan. Seperti berjalan di jalan yang sudah cukup terang tanpa perlu melihat ujungnya. Ketika arah tidak dipaksakan, tubuh menjadi lebih ringan. Tidak ada tekanan untuk mempercepat atau memperlambat. Ritme hari terasa alami, dan kita tidak lagi sibuk memastikan apakah langkah ini benar atau salah. Arah tetap ada, tetapi tidak berada di depan mata. Ia seperti garis tipis yang tidak perlu disorot. Hidup bergerak tanpa terlalu banyak penjelasan, dan itu terasa cukup. Ada saat ketika kita berhenti melihat diri sebagai sesuatu yang rusak. Tidak ada proyek besar untuk memperbaiki kepribadian. Tidak ada daftar panjang yang harus dituntaskan. Hidup tidak terasa seperti tugas yang belum selesai. Perasaan tetap datang, pikiran tetap muncul. Namun tidak ada dorongan untuk segera mengubah semuanya.
kita membiarkan hal-hal berlalu seperti awan, tanpa usaha untuk menangkap atau menghapusnya. Tidak ada yang diperbaiki karena tidak ada yang benar-benar salah. Hidup tidak selalu butuh solusi. Kadang ia hanya butuh ruang untuk terjadi, dan ruang itu sudah cukup luas. Di titik ini, tidak ada pencapaian yang diumumkan. Tidak ada perubahan drastis yang perlu dirayakan. Hanya penerimaan yang tenang, yang bahkan tidak menyebut dirinya sebagai penerimaan. Sunyi yang stabil bukan sunyi yang kosong. Ia tidak terasa berat, juga tidak terasa sakral. Ia hanya ada seperti latar suara yang tidak mengganggu. Dan di dalamnya, hidup tetap berlangsung dengan biasa. Sunyi ini tidak datang dan pergi dengan dramatis. Ia tidak bergantung pada suasana hati. Bahkan ketika hari sibuk, sesuatu di belakang tetap tenang, seperti ruang luas yang tidak tersentuh. Tidak ada usaha untuk mempertahankan sunyi ini. Ia tidak dijaga, tidak dirawat secara khusus. Justru karena tidak digenggam, ia tetap stabil. Seperti napas yang tidak diperhatikan, namun selalu ada. Sunyi itu menjadi tempat hidup bergerak tanpa gangguan. Bukan untuk melarikan diri, bukan untuk mencari makna. Hanya ruang belakang yang luas dan tidak menuntut apapun. Dulu kesadaran terasa seperti sesuatu yang harus dijaga di depan. Kita berusaha tetap sadar, tetap hadir, tetap memperhatikan setiap detail. Namun perlahan, kesadaran itu mundur dengan sendirinya. Ia tidak lagi berdiri di panggung utama. Kesadaran menjadi latar, bukan pusat. Ia seperti cahaya lembut yang menerangi ruangan tanpa menarik perhatian. Hidup berjalan di depannya tanpa perlu diarahkan, dan semuanya terasa alami. Tidak ada usaha untuk mempertahankan keadaan ini. Tidak ada rasa takut kehilangan, karena yang menjadi latar tidak mudah hilang. Ia hanya ada, diam, dan stabil. Dan di titik ini, hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan yang harus diawasi. Ia terjadi begitu saja. Dengan kesadaran sebagai ruang belakang tempat, semuanya muncul dan menghilang. Tidak ada fase baru, hanya keberlangsungan yang tenang. Ada masa ketika kita sangat melekat pada siapa diri kita. Kita punya cerita, peran, bahkan label yang ingin dipertahankan. Namun perlahan, semua itu terasa lebih ringan. Identitas tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dijaga setiap saat. Hidup tanpa identitas bukan berarti kehilangan arah. Ia hanya tidak lagi berputar di sekitar citra diri. Kita tetap berbicara, bekerja, tertawa, dan menjalani hari. Namun di dalamnya tidak ada kebutuhan untuk memastikan aku ini siapa. Ketika identitas tidak terlalu diperhatikan, interaksi menjadi lebih sederhana. Tidak ada yang perlu dipertahankan atau dibuktikan. Setiap percakapan terasa ringan karena tidak membawa beban citra. Kehadiran menjadi apa adanya. Dan anehnya, justru di situ hidup terasa lebih utuh. Tanpa definisi yang ketat, ruang menjadi luas. Kita tidak merasa hilang. Kita hanya tidak lagi terikat pada satu nama tentang diri. Dulu mungkin kita sering menunggu versi diri yang lebih baik, seolah-olah ada titik di masa depan yang akan membuat semuanya selesai. Namun perlahan, pencarian itu mereda. Tidak ada versi baru yang harus dikejar. Hari ini tidak terasa sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Ia hanya hari ini. Kita bangun, menjalani, dan menutupnya tanpa perlu merasa sedang berkembang atau tertinggal. Tidak ada pembandingan dengan diri kemarin. Ketika tidak ada versi baru yang ditunggu, ada rasa lega yang tenang. Kita berhenti memperlakukan diri sebagai proyek. Hidup tidak lagi terasa seperti proses perbaikan tanpa akhir. Ia hanya berlangsung. Dan di situ tidak ada kehilangan. Tidak ada rasa stagnan. Hanya kehadiran yang tidak sedang menuju apapun, seperti duduk di ruang yang sudah cukup.
Kita sering percaya bahwa hidup harus selalu diperbarui, harus ada peningkatan, pencapaian, atau transformasi. Namun ada fase ketika dorongan itu mereda dengan sendirinya. Tidak ada kebutuhan untuk menjadi lebih dari yang ada sekarang. Tanpa pembaruan diri bukan berarti berhenti bertumbuh. Pertumbuhan tetap terjadi, tetapi tidak diumumkan. Ia seperti tanaman yang tumbuh tanpa suara, tidak meminta perhatian. Kita tidak lagi mengukur hari berdasarkan seberapa banyak perubahan yang terjadi. Tidak ada evaluasi besar di akhir malam. Tidak ada kesimpulan tentang apakah kita sudah cukup baik. Hari hanya selesai. Dan dari ruang yang tidak menuntut itu, sesuatu tetap bergerak, tanpa label perkembangan, tanpa rasa pencapaian, hanya keberlanjutan yang halus. Perbandingan dulu mungkin terasa alami. Kita melihat orang lain dan tanpa sadar menilai posisi diri. Namun sekarang, dorongan itu tidak terlalu kuat. Langkah berjalan tanpa perlu melihat langkah siapapun. Tidak ada garis finish yang diperebutkan. Tidak ada kecepatan yang harus disesuaikan. Ritme menjadi personal dan sunyi. Bahkan ketika dunia bergerak cepat, kita tidak merasa tertinggal. Ketika langkah tidak dibandingkan, hati menjadi ringan. Tidak ada kecemasan tersembunyi. Tidak ada cerita tentang lebih cepat atau lebih lambat. Hanya gerak yang terjadi sesuai waktunya. Dan hidup tidak lagi terasa sebagai kompetisi yang sunyi. Ia menjadi ruang yang cukup luas untuk semua orang berjalan dengan cara masing-masing, tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri. Dulu mungkin kita ingin mengumumkan setiap perubahan. Setiap kesadaran baru terasa seperti bab penting. Namun kini, hidup berjalan tanpa perlu diberi judul. Tidak ada perjalanan yang perlu diceritakan dengan megah. Hari-hari tidak lagi terasa sebagai fase khusus. Tidak ada transisi dramatis. Tidak ada deklarasi tentang bab baru. Hanya kesinambungan yang sederhana. Ketika tidak ada perjalanan yang diumumkan, hidup terasa lebih dekat. Ia tidak berada di panggung. Ia terjadi di ruang kecil yang tidak disorot, dan itu terasa cukup. Tidak ada akhir yang dirayakan. Tidak ada awal yang ditandai. Hanya keberlangsungan yang sunyi yang tetap ada tanpa perlu diperlihatkan. Dan di situ, semuanya berjalan dengan biasa. Ada jenis kosong yang tidak terasa kehilangan. Ia tidak sunyi karena kekurangan, dan tidak juga berat karena ketiadaan. Kosong ini justru terasa lapang, seperti ruangan luas yang tidak perlu diisi. Di dalamnya, hidup tetap bergerak tanpa hambatan. Ketika tidak ada yang ingin dipertahankan, ruang menjadi terbuka. Pikiran datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak yang kuat. Perasaan muncul tanpa harus diberi arti khusus. Semuanya lewat seperti angin yang tidak meminta perhatian. Kosong yang penuh tidak mencari pengalaman baru untuk merasa hidup. Ia tidak bergantung pada suasana tertentu. Bahkan dalam hari yang biasa, ruang ini tetap terasa utuh. Tidak ada kekurangan yang perlu ditambal. Dan dari kekosongan itu, segala sesuatu tetap terjadi. Percakapan, langkah, pekerjaan, istirahat, tanpa pusat yang ingin menguasai, hanya keberlangsungan yang tidak terganggu. Dulu mungkin kita sering menilai keadaan batin. Apakah hari ini tenang? Apakah hari ini gelisah? Seolah-olah ada label yang harus ditempelkan pada setiap pengalaman. Namun perlahan, penilaian itu melemah. Tidak ada status khusus yang perlu dicapai. Tidak ada keadaan yang harus dipertahankan. Tenang datang, gelisah datang, lalu pergi. Tidak ada yang dipegang lebih lama dari yang diperlukan. Ketika status batin tidak lagi diperhatikan, beban menjadi ringan. Kita tidak lagi sibuk memantau diri sendiri. Tidak ada evaluasi tersembunyi tentang apakah kita sudah cukup sadar atau belum. Hidup berjalan tanpa laporan harian. Dan di ruang yang tidak dinilai itu, ada keheningan yang stabil. Bukan karena semuanya selalu baik,
tetapi karena tidak ada yang perlu diberi gelar khusus. Semua dibiarkan sebagaimana adanya. Kita sering merasa hidup seperti garis lurus. Ada masa maju dan ada masa mundur. Namun di titik ini, arah tidak lagi terasa penting. Tidak ada dorongan untuk mengejar atau menghindar. Hari tidak dinilai sebagai kemajuan atau kemunduran. Ia hanya hari yang terjadi. Tugas diselesaikan, percakapan berlangsung, malam tiba. Semua berjalan tanpa perbandingan dengan kemarin. Tidak mundur, tidak maju, bukan berarti stagnan. Ia hanya tidak diukur dengan garis. Hidup terasa seperti lingkaran yang utuh. Tidak ada titik awal atau akhir yang perlu disorot. Dan di dalam ketidakberpihakan arah itu, ada ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Kita tidak sedang menuju apapun. Kita juga tidak sedang kehilangan apapun. Hanya berada. Pulang sering dibayangkan sebagai momen besar. Seolah-olah ada perubahan drastis yang menandai kembalinya diri. Namun pulang di sini terasa biasa. Tidak ada perayaan. Tidak ada fase baru yang diumumkan. Tidak ada bab yang ditutup secara resmi. Hidup hanya berlanjut dengan ritme yang sama. Dan itu terasa cukup. Pulang bukan perpindahan tempat. Ia adalah berhentinya pencarian yang terlalu jauh. Kita tidak lagi merasa perlu menemukan sesuatu yang hilang. Karena tidak ada yang benar-benar terpisah. Dan dari situ, hari berjalan tanpa perubahan besar. Tidak ada transisi dramatis, hanya kedekatan yang sederhana dengan apa yang sudah ada. Di akhir ini, tidak ada kesimpulan. Tidak ada ringkasan tentang apa yang telah dipelajari. Hidup tidak meminta penutup yang rapi. Ia hanya tetap ada. Menetap bukan keputusan besar. Ia bukan sikap yang dibuat dengan usaha. Ia seperti duduk di ruang yang tidak lagi ingin ditinggalkan, tanpa drama. Tidak ada rasa harus pergi kemanapun. Tidak ada dorongan untuk mengulang perjalanan. Segala sesuatu terasa cukup dekat, cukup sederhana. Dan akhirnya, tidak ada akhir. Hanya hidup yang terus berlangsung di latar yang tenang. Tanpa nama, tanpa fase baru. Hanya menetap. Mungkin tidak ada hal besar yang terjadi di akhir ini. Tidak ada perubahan drastis yang bisa diceritakan. Hanya hidup yang tetap berjalan seperti biasa, dengan ritmenya sendiri yang tidak perlu dipercepat atau diperlambat. Dan di dalam keberlangsungan yang sederhana itu, ada ruang yang terasa cukup. Jika ada yang tersisa setelah semua ini, mungkin hanya keheningan yang tidak terasa kosong. Tidak ada kesimpulan yang perlu dipegang. Tidak ada pelajaran yang harus diingat, hanya kehadiran yang tetap ada, bahkan setelah kata-kata selesai. Terima kasih sudah tinggal sampai akhir, dalam ruang yang tidak banyak berbicara, namun tetap terasa. Jika kamu merasa tenang di sini, kamu boleh kembali kapan saja. Dan jika ingin terus berjalan bersama dalam keheningan seperti ini, silakan subscribe agar tidak tertinggal video berikutnya. Sampai bertemu lagi. Dengan ritme yang tetap pelan,